3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dimanapun berada. Masih dibintangi Denzel Washington, The Equalizer 2 sangat layak untuk kalian tonton. Kali ini Michael harus kehilangan sahabat lamanya, Susan Plummer. Michael harus mencari pembunuhnya untuk balas dendam. Inilah The Equalizer 2. Perjalanan dengan kereta menuju Turki, Michael melihat seorang gadis kecil bersama seorang pria yang tampak mencurigakan. Michael mengikutinya hingga ke bar. Awalnya mereka berbincang santai, kemudian Michael menyebutnya pria kasar yang memisahkan anak dari ibunya yang membuat pria itu kesal. Tiba-tiba Michael diserang teman pria tersebut, tapi berhasil menumbangkannya. Giliran pria tersebut yang harus berhadapan dengan Michael. Ia memberinya sebuah pilihan. Malam berikutnya tampak seorang ibu berlarian menghampiri seorang anak gadis. Seseorang telah mengantarkan gadis kecil tersebut. Michael bekerja sebagai driver online. Setiap hari ia mengamati karakter pelanggannya. Suatu malam ia menerima orderan driver online. Seorang wanita tampak dibantu masuk ke mobil oleh pria dan memberi kartu kredit kepadanya. Michael mengamati wanita tersebut yang sedang menangis dan pakaiannya tampak berantakan. Michael kembali mendatangi sebuah kamar hotel tempat terakhir wanita tersebut berada. Ia mengatakan bahwa kartu kredit yang diberikan tidak valid. Ia kemudian meminta kamera dan ponsel mereka dan terjadilah perkelahian. Satu persatu berhasil ditumbangkan untuk membalas dendam wanita tersebut. Kemudian Michael meninggalkan hotel tersebut. Scene selanjutnya tampak seorang pria baru tiba di rumah. Ia terkejut mendapati istrinya terluka sambil menangis. Istrinya lalu dibunuh di hadapannya. Sedangkan ia ditembak tetapi dibuat seolah-olah bunuh diri. Setibanya di rumah, Michael mendapati rumahnya dengan lampu menyala. Ia lalu mengeluarkan pistolnya untuk berjaga-jaga. Tak lama ia menyadari bahwa Susanlah yang berada di dalam rumahnya. Mereka akhirnya makan malam dan berbincang. Dan Susan pun kembali ke rumahnya. Michael menyapa tetangganya Fatima yang sedang berkebun. Tapi di hari berikutnya kebun Fatima tampak berantakan dan tembok yang penuh coretan. Kemudian Michael membersihkan tembok tersebut. Adalah Miles, salah satu tetangganya yang menawarkan untuk membereskannya dengan imbalan. Michael menyetujuinya asal Miles mengerjakannya sepulang sekolah. Susan sedang berbincang online dengan rekan kerjanya yang membahas tentang Calvert, rekannya yang tewas mengenaskan. Susan hendak bertolak ke Brussels, Belgia untuk menyelidiki kematian Calvert. Tiba di Brussels, Belgia, Susan menyambangi TKP ditemani David, rekannya. Setelah itu Susan dan David tampak menuju sebuah lift yang penuh sesak. Saat hendak membuka pintu kamar hotelnya, Susan didorong oleh seorang pria hingga terluka. Mereka pun terlibat perkelahian. Namun apa daya, Susan hanya wanita seorang diri melawan dua orang pria. Esoknya Michael menerima telepon dari Brian, suami Susan. Michael langsung terbang menuju Washington DC, rumah Susan dan Brian.
David atau Dave berduka atas meninggalnya Susan, istrinya. Brian menceritakan kepada Michael bahwa kejadian istrinya bukanlah perampokan karena satu-satunya perhiasan yang dipakai Susan yaitu cincin namun tidak hilang. Michael diam-diam menuju Brussels, Belgia guna menyelidiki kematian Susan. Ia melihat CCTV berulang kali hingga ia yakin ada sesuatu yang janggal. Pagi itu Dave sedang berolahraga saat Michael memanggilnya. Michael menceritakan kejanggalan kematian Susan kepada Dave. Michael juga menyelidiki kematian Calvert dan istrinya. Suatu hari, Michael mendapat penumpang pria yang mencurigakan. Pria tersebut tiba-tiba mengeluarkan pisau dan hendak membunuh Michael, namun gagal. Saat hendak menembak Michael, pria tersebut justru mati di tangan Michael. Ia lalu membuka ponsel pria tersebut dan membakar mobilnya. Pagi hari, Dave masih berada di rumahnya. Dave kaget saat Michael datang ke rumahnya. Awalnya, Michael menceritakan kejadian saat ia hendak dibunuh di Brussels dan menemukan ponsel pria tersebut. Lalu Michael menelpon kontak yang ada pada ponsel tersebut yang ternyata milik Dave. Michael telah mengetahui bahwa dalam kematian Susan dan yang mengincarnya adalah Dave. Dua orang pria, teman Dave, tampak menyambangi rumah Brian. Untungnya saat itu Michael tahu bahwa Brian adalah target berikutnya dan mengamankannya. Satu malam, Michael menghubungi Miles dan segera melihat keluar jendela. Tampak Dave dan temannya berusaha masuk ke rumah Michael. Michael memantaunya lewat ponsel pintarnya. Ia lalu menyuruh Miles agar segera bersembunyi di balik lemari bukunya. Terdapat ruang persembunyian yang sempit dengan kaca dua arah. Michael menghubungi Dave agar ia mencarinya di suatu tempat. Miles akhirnya keluar ruangan tersebut, mengira Dave telah pergi. Tak disangka Dave menodongnya dari belakang. Kota sedang dievakuasi karena badai saat Michael hendak pulang ke kampung halamannya. Dave menuju rumah Michael bersama teman-temannya dan mengepung rumah tersebut. Dave memantau dari ketinggian. Kovac menjadi target pertama yang berhasil dilumpuhkan. Kemudian Ari ditemukan tewas oleh Resnick. Tak lama sebuah rumah meledak yang menewaskan Resnick. Kini Dave seorang diri melawan Michael. Dave menembak sebuah mobil yang berisi Miles dalam bagasinya. Michael segera menuju ke tempat Dave dan menghabisinya, lalu mendorongnya dari ketinggian. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, we. Demikian akhir dari film ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Dukung saya dengan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Bye. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so.